itu dilakukan pemeriksaan. Di pemeriksaan itu kita baru mengetahui seluruhnya bahwa aktus rea, perbuatan pidana yang disangkakan kepada Pak Yusuf Manungkul terkait dengan kehadiran saudara Aman Suherman, seorang masyarakat Jawa Barat yang memberikan kesaksian di YouTube-nya Pak Yusuf Manungkul beberapa bulan yang lalu. Ya, dari situ kita baru mengetahui bahwa di dalam kesaksiannya si Pak Saudara Aman Suherman itu menyatakan dirinya pernah juara 2 MTQ Jawa Barat, gitu ya. Pernah jadi ustadz. Dari STT Jakarta itu sudah cukup tuh untuk pembohongan publik oleh si Kainama kan, pembohongan publik dan berbagai macam lagi penyesatan itu sudah penistaan agama, karena undang-undang penistaan agama itu kan tidak boleh menafsirkan kitab suci yang bukan agamanya dia kan. Nah, dan dia sudah menipu dengan kata, oh saya kan dari STT Jakarta. Nggak ada, STT Jakarta sudah bikin surat pernyataan. STT Jakarta sudah bikin surat pernyataan bahwa Kainama tidak pernah di STT Jakarta. Nah, kalau perlu dari Haifa kita bikinkan lagi, nanti saya tinggal saya di Haifa kok ini. Pernah juara kedua se-Jawa Barat saya. Oh, juara kedua se-Jawa Barat ya. Saya di situ punya Al-Qur'an. Ada terjemahannya, Pak. Ada terjemahannya. Ada terjemahannya. Ya, ini Gajah Mada dulu nih, Gajah Mada. Shalom Gajah Mada. Salam, Master Paul. Ya, tapi sebentar saya mau cek dulu. Bang Sandy. Bang Sandy. Oke. Ya, salam, asli ya? Salam, selamat malam. Oke, asli. Asli. Udah ini udah saya jadikan ini ya, udah saya jadikan co-host langsung. Ya, Gajah Mada. Mana Gajah Mada nih? Loh. Ya, dinyalain lagi mikrofonnya ini. Ini Gajah Mada, lalu langsung Bang Sandy ambil alih ya, Bang Sandy ya. Setelah ini ya. Halo Pak Paul. Ya. Ya, kedengaran tadi di mute ya. Jadi gini, Master Paul, biar cepet ya, saya langsung ngomong aja. Sepertinya dia itu bukan gubernur sekarang. Memang dia wakil gubernur ketika Tuan Guru siapa tuh yang jadi Nasdem? Tuan Guru Bajingan itu ya? Iya, Tuan Guru itu dia wakilnya, tapi sudah tidak menjabat sepertinya. Lalu dia sepertinya MUI, Pak. Sepertinya dia itu pengurus MUI di daerah mungkin Jawa Barat ya. Mungkin bukan di provinsi ya, daerah sebentar. Ini supaya jangan jadi supaya kita jangan dituduh hoax. Masalah jabatan dia kayaknya Bang Sandy nanti biar jelasin itu, karena kita ternyata ada banyak informasi yang simpang siur. Akhirnya sekarang ini udah kepegang semua sama ini ya, sama Pak Herbert dan Pak Sandy ini sudah kepegang semua. Jadi kita supaya jangan ini ya, atau kita masuk dulu ya, Pak Gajah Mada, tetap saya nyalakan mikrofonnya, nggak usah dimatiin, langsung ke Pak Sandy aja nih supaya informasi kita jangan kemana-mana. Lalu kita mau dari lawyernya ini apa yang bisa kita lakukan gitu loh. Jadi biar mereka jadi komandannya, kita mau ngapain nih selain kita kumpulin donasi, kita mau ngapain lagi gitu loh. Ya, Bang Sandy silakan. Ya. Shalom untuk semuanya. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, saudara-saudaraku. Yang pertama, saya sampaikan dulu sedikit ya kronologis ya, supaya ada yang terklarifikasi. Yang pertama, pelapor ya. Di awal kita berpikir itu bahwa pelapornya itu adalah Haji Munir Idit. Kita awalnya berpikir itu adalah ex-wakil gubernur NTB. Tapi setelah kita klarifikasi, ternyata yang bersangkutan adalah Ketua Majelis Ulama Bandung Barat. Ya, itu yang pertama. Sedikit saya buat kronologi supaya satu pemahaman, satu informasi ya. 3 hari lalu pada pagi-pagi hari itu, kurang lebih jam 9, jam 10 itu, Pak Yusuf Manungkul itu ada telepon saya menyampaikan informasi rumahnya itu didatangi oleh polisi. Ngakunya dari Polda Jawa Barat. Kemudian karena kebingungan, dipertanyakan dalam rangka apa,
karena dia tidak pernah menerima surat panggilan, tidak pernah mengetahui ada laporan polisi, ya. Kemudian di siang hari baru kita dapat informasi itu terkait dengan adanya surat penangkapan dari Polda Jawa Barat. Proses perkaranya seperti apa, kita sama sekali tidak tahu. Kita tidak tahu apakah siapa pelapornya, gitu ya, dalam rangka apa. Kemudian waktu itu teman-teman Polda Jawa Barat itu memaksakan hari Selasa itu harus ikut ke Polda Jawa Barat. Kemudian kita coba negosiasikan, janganlah, karena kan kita perlu kejelasan, kita perlu keamanan bagi Pak Yusuf Manugulu. Dari negosiasi yang dilakukan oleh tim pengacara itu, kemudian disepakati, oke, tidak akan ditangkap di tempat, tapi hari Rabu bersama-sama ke Polda Jawa Barat. Sehingga kemarin itu surat penangkapannya tidak dilakukan, tapi kita bersama-sama dengan diiringi oleh aparat kepolisian dari Polda Jawa Barat untuk bersama-sama datang ke Polda Jawa Barat. Tepatnya itu di Subdit Cybercrime Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Barat. Ya. Kemudian sesampainya di sana tentu kita minta klarifikasi sebenarnya tindak pidana apa yang dituduhkan kepada Pak Pendeta Yusuf Manugulu. Dari penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh penyidik maupun kepala tim Subnit 4 Cyber Polda Jawa Barat itu disampaikan bahwa ada semacam kegaduhan yang terjadi di Bandung Barat, ya. Oleh karena itu kemudian Majelis Ulama melalui ketuanya Pak Haji Munir itu membuat laporan ke Polda Jawa Barat. Kemudian kita sampaikan ini laporan tanggal 7, ya. Kalau kita lihat di dokumen surat penangkapan itu tanggal 7 laporan polisi, tanggal 9 penetapan tersangka, tanggal 10 itu sudah surat penangkapan. Kita sampaikan pemahaman-pemahaman undang-undang yang diatur dalam KUHP. Kapan dilakukan surat perintah penyelidikan? Kapan dilakukan gelar perkara? Kapan dilakukan peningkatan status dalam tahapan penyidikan? Ya, itu kita sampaikan. Tapi itu pemahaman kami sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian mereka penjelasannya tidak begitu bagus, tapi kita sampaikan bahwa ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mensyaratkan, meskipun itu bukan harga mati gitu ya, ada tahapan-tahapan pemanggilan calon tersangka. Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan ada calon tersangka. Untuk menentukan calon tersangka itu ada tahapan pemeriksaan, undangan di tahap penyelidikan, pemanggilan saksi di tahap penyelidikan dan penyidikan. Nah, itu kan tidak terjadi, ya. Kemudian di cybercrime itu dilakukan pemeriksaan. Di pemeriksaan itu kita baru mengetahui seluruhnya bahwa actus rea, perbuatan pidana yang disangkakan kepada Pak Yusuf Manugulu terkait dengan kehadiran saudara Aman Suherman, seorang masyarakat Jawa Barat yang memberikan kesaksian di YouTube-nya Pak Yusuf Manugulu beberapa bulan yang lalu, ya. Dari situ kita baru mengetahui bahwa di dalam kesaksiannya si Pak saudara Aman Suherman itu menyatakan dirinya pernah juara 2 MTQ Jawa Barat, gitu ya. Pernah jadi ustadz. Kemudian dalam kesaksiannya dia membaca bahwa Isa itu ditinggikan di dalam kitabnya terdahulu dia sebagai agama yang terdahulu yang dimiliki oleh Pak Aman Suherman. Nah, kemudian kita konfirmasi apa yang salah, ya. Apa yang salah terkait dengan pengakuan dia dia sebagai juara MTQ atau pengakuan dia sebagai ustadz, ya. Kemudian
menurut polisi, Aman Suherman itu salah membaca ayat. Kemudian kita sampaikan kalau Aman Suherman yang salah, kenapa yang ditarik juga Pak Pendeta Yusuf Manugulu? Karena ketentuan pasal 28 itu disebut di situ dengan sengaja. Informasi yang kami dapat dari Pak Yusuf Manugulu itu bahwa sebelum melakukan wawancara kepada saudara Aman Suherman itu, Pak Yusuf Manugulu sudah berusaha meyakinkan dirinya bahwa apa yang akan disampaikan oleh Aman Suherman itu adalah betul. Salah satu kesaksian dari Pak Yusuf Manugulu ketika akan diwawancarai oleh Pak Yusuf Manugulu, saudara Aman Suherman itu dalam keadaan nangis, ya, menyatakan keyakinannya. Itulah salah satu motivasi dari Pak Yusuf Manugulu untuk melakukan wawancara kepada Aman Suherman. Kemudian dalil yang dipakai oleh Pak Yusuf Manugulu itu, saya menurut keimanan saya, siapapun yang bersaksi terkait dengan keimanan saya terkait dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan, saya percaya saja itu. Karena saya tidak bisa menghalangi Pak Aman Suherman itu untuk menyatakan keyakinannya. Jadi kira-kira itu yang dipersangkakan. Kemudian pasal yang dipersangkakan ke Pak Yusuf Manugulu itu mentransmisikan, mendistribusikan kabar bohong, gitu ya. Kemudian kita perdebatkan apakah pengakuan Aman Suherman itu dia sebagai seorang juara MTQ, di situ ada perbuatan jahat, gitu. Siapa yang dirugikan ketika dia mengaku sebagai juara MTQ, gitu ya, di Jawa Barat? Siapa yang dirugikan ketika dia mengaku sebagai pernah menjadi ustadz, gitu ya? Nah, itu kemudian perdebatan-perdebatan di ruang diskusi dengan para teman-teman itu, para penyidik dan pimpinan unit 4 Krimsus itu. Kemudian tahapan berikutnya memang kita, ya, dalam tahapan pemeriksaan ini memang kita diperlakukan cukup baik, ya, sama teman-teman Krimsus Polda Jabar itu, ya. Pak Yusuf Manugulu juga diperlakukan dengan baik, ya. Kebutuhannya tim pengacara, ruangan untuk diskusi, diberikan waktu untuk diskusi kepada Pak Yusuf Manugulu dengan tim pengacara itu. Kemudian perkembangan hari ini tadi kami meninggalkan Polda Jabar itu setelah kami dan Pak Yusuf Manugulu menandatangani surat penahanan. Kemudian tadi pagi sekitar jam 11 atau sekitar jam 12 kami memang melakukan diskusi dengan Direktur Kriminal Khusus Polda Jabar. Ya. Yang kami sampaikan ada 3 hal. Yang pertama, kami menyampaikan bahwa ada ketidakadilan terkait penanganan perkara di Indonesia. Ya. Sehingga itu juga sebuah perasaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia terkait haknya dan kedudukannya sebagai warga negara. Dan kami sampaikan juga ke Pak Dirut tadi bahwa ini adalah masalah kita semua. Karena ini masalah kita semua, ayo kita berbaik-baikan. Kemudian kami tawarkan, kalau memang itu dianggap salah demi kebaikan semua bangsa ini, Pak Yusuf Manugulu meskipun dalam posisi melaksanakan keimanannya, dia demi kebaikan bersama bersedia kok berbaik-baikan terkait dengan penerapan restoratif justice. Boleh tidak di bulan puasa yang penuh berkah ini kita undang pelapornya, kita undang Pak Aman Suherman, kita undang Pak Yusuf Manugulu, lalu bersalaman menyampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa kedamaian itu jauh lebih penting daripada saling lapor-melapor. Jadi posisi tadi sudah di tahap penahanan. Yang ketiga tadi kami minta ke Pak Dir, kami meminta apa yang dialami oleh Muhammad KC jangan sampai terulang, gitu. Yeah. Kemudian Pak Dir Krimsus Polda Jawa Barat itu memberikan jaminan kepada kami bahwa akan dilakukan pengawasan kepada Pak
ruang tahanan Pak Yusuf Manugulu. Supaya apa? Supaya tidak ada tindakan yang merugikan para tahanan, karena tahanan itu kan tanggung jawabnya Polda Jabar, ya. Sehingga keamanan, kenyamanan, kesehatan beliau sebagai tahanan kepolisian itu dapat dijamin. Berikut, dalam pandangan kami, ada beberapa langkah-langkah hukum yang harusnya kami ambil, harusnya kami lakukan. Saya sampaikan tadi ke Pak Direktur Kriminal Khusus Polda Jabar. Saya sampaikan, Pak Dir, kami menghargai proses hukum yang sudah dilakukan karena kami memang tidak bisa melawan dalam bentuk fisik, gitu ya. Oleh karena itu, yang akan kami lakukan adalah upaya hukum. Jadi kalau toh kami memberikan upaya hukum, itu bukan sebuah perbuatan hina. Bahasa beliau sih, saya setuju itu bukan perbuatan hina, tapi itu adalah hak. Silakan Bapak-bapak melakukan upaya hukum terkait kepentingannya Pak Yusuf Manugulu. Kemudian kondisi, perlu juga saya sampaikan, di Bandung itu ada anak dan istrinya, gitu ya, yang ikut, gitu ya. Ada cucunya juga ikut ke Bandung, yang selalu menemani mereka di Bandung itu. Per hari ini tadi sore masih ada keluarga, masih ada istrinya, Ibu Ruth Simanjuntak. Ternyata Pak Yusuf Manugulu beristrikan Simanjuntak ternyata. Nah, kira-kira itu Pak Paul Jang dan kawan-kawan semuanya, informasi sementara yang bisa kami sampaikan. Luar biasa nih. Nah, ini akurat baru nih ya. Dari kemarin kita simpang siur nggak jelas. Pak Sendi, ya. Kalau masalah si Aman Suherman ini, bentar ya. Kalau si Aman Suherman ini dianggap berita bohong dan sebagainya macam, kalau gitu Pak Sendi laporkan aja ke Imana. Saya punya buktinya, dia nggak pernah sekolah di Haifa. Buat tuker-tukeran aja Pak Sendi. Iya. Nanti biaya dari Galarua Pak Sendi. Pak Sendi maju, masukkan Kainama, dilaporkan bahwa Kainama itu tidak pernah sekolah di STT Jakarta dan tidak pernah sekolah di Haifa. Saya mahasiswa Haifa, Pak Sendi. Saya hari ini kuliah di Haifa, ya. Jadi Kainama itu tidak pernah sekolah di Haifa dan dia tidak pernah sekolah di STT Jakarta. Laporkan, sama-sama udah tinggal tuker-tukeran kepala aja. Kalau Yusuf Manugulu masuk, Kainama juga masuk. Iya. Kan bisa begitu Pak Sendi. Jadi pengacaranya lawyernya sama Pak Herbert Pak Sendi juga maju. Jadi itu kayak pegang satu kartu udah gitu aja, pegang jokernya kan. Gimana kalau begitu, bisa begitu nggak? Bagian yang kita sampaikan kepada kepolisian itu, bahwa kepolisian itu adalah agamanya seluruh agama yang ada di Indonesia. Keberpihakan harus dilakukan kepada seluruh agama-agama di Indonesia. Sampaikan seperti itu. Sehingga polisi adalah polisi kebangsaan, bukan hanya kelompok satu golongan masyarakat, ya. Oleh karena itu kita meminta mereka, kalau ada juga laporan terkait dengan kepentingan Pak Yusuf Manugulu, keyakinan Pak Yusuf Manugulu, saya kira wajib diproses. Menurut mereka kami akan proses seluruhnya. Dengan begitu Pak Polja. Langsung bikin laporannya aja, pasien dia bikin laporan, nanti pakai nama Galarua. Nanti kita diskusikan dengan Bang Santiago Mersialoho. Ya, jadi nanti jadi kalian juga yang urus sekalian biar satu gitu loh. Jadi nanti kalian buat ngotot-ngototan tuh berdua tuh. Ya kan? Antara si Bangke sama si Yusuf itu kan. Ya si Kainamanya kan biar ya udah kita sandai aja dua-duanya. Nah, kayak kemarin kan gobloknya si siapa itu? Si kamar mandi itu kemarin kan dia pegang kartu, nggak bisa mainkan kartunya, kan bodoh banget itu kan, terlalu banyak cari kamera, akhirnya luput semua dua-duanya, si Yahya Walunya luput, ininya luput, kan bodoh banget ya itu, saya kadang-kadang nggak bisa ngerti dah itu. Nah kalau ini kan kalian berdua ini kan udah kita kenal ya kan, kita memang udah mantep dengan kalian, Pak Yusuf Manugulu juga percaya kalian, kita juga udah cocok dengan kalian, itu jadiin aja. Garap sekalian yang Kainama dimasukin, nanti kita support dari Galarua kan.
Itu nanti Pak Santiamer ya yang ininya ya, Pak Santiamer yang pokoknya itu sudah jelas ya, pernyataan dari STT Jakarta itu sudah cukup tuh untuk pembohongan publik oleh si Kainama kan, pembohongan publik dan berbagai macam lagi penyesatan itu sudah penistaan agama, karena undang-undang penistaan agama itu kan tidak boleh menafsirkan kitab suci yang bukan agamanya dia kan. Nah, dan dia sudah menipu dengan kata, saya kan dari STT Jakarta. Enggak ada, STT Jakarta sudah bikin surat pernyataan. STT Jakarta sudah bikin surat pernyataan bahwa Kainama tidak pernah di STT Jakarta. Nah, kalau perlu dari Haifa, kita bikinkan lagi, nanti saya tinggal saya di Haifa kok ini. Ya kan? Habis Kainama. Oke, mungkin saudara-saudara, tadi Pak Gajah Mada gimana Pak Gajah Mada? Lanjutin. Ya, terima kasih kepada Pastor Paul. Ya, Pak Santiamer. Mau tanya satu Pak Sandi, klarifikasi. Yang melaporkan itu pribadinya itu atau atas nama MUI? Tadi Pak Sandi bilang Ketua MUI Bandung Barat. Mana? Atas nama pribadi dia atau ikut MUI-nya? Pribadi. Oh, dalam pribadi ya? Terbukannya ya pribadi Pak Santiamer. Oh, pribadi ya. Jadi oke, makasih. Lanjut Pak. Sebentar, jadi itu bukan atas nama MUI ya? Bukan atas nama pribadinya. Tetapi dia sendiri sebagai pengurus MUI. Betul. Sebentar, ini kan permainan nih. Ini kan apa namanya? Itu yang saya bilang. Ini aneh ya, saya nggak ngerti deh. Coba deh, ini Pak Gajah Mada deh, lanjut dulu deh, Gajah Mada. Ya, kalau Pastor Paul bilang aneh, kalau saya sudah dari kemarin bilang memang begitu. Ya, jadi maksudnya begini. Beberapa hari yang lalu Gereja GKI Yasmin diresmikan setelah 15 tahun. Ya, tapi Purwakarta, ya Pak Paul sebut kuntilanak itu malah menutup gereja, dia joget-joget. Kan bertentangan gitu. Padahal sama-sama pemerintah gitu ya. Menko Polhukam bisa ngejewer Purwakarta, minimal dia teriak gitu. Bupati Purwakarta itu diteriakin, kamu jangan begitu dong. Karena dia juga yang melakukan kata sambutan di Bogor, ya, di GKI Yasmin. Ya, dia memberikan kata sambutan. Lalu berikutnya adalah Kapolda Jawa Barat, ya, yang menangkap Yusuf Manubulu. Itu kan sebenarnya yang menangkap Wawan. Koordinasi dia di Lampung sebelumnya itu, baru menjabat Jawa Barat. Lalu dia sekarang menangkap Manubulu. Saya bingung. Kok pesan yang bertolak belakang ini terjadi? Ya. Lalu kembali kepada Menko Polhukam sendiri sebenarnya, dia kan tahu persis undang-undang penistaan agama itu telah dilanggar Somad. Dan juga bukan orang NU sendiri yang namanya Islah Bahrawi. Somad itu bukan hanya melanggar undang-undang penistaan agama, dia juga melanggar undang-undang anti terorisme. Jadi harusnya ditangkap. Dan Islah Bahrawi berharap Somad segera sadar. Terus dia katakan Somad nggak sadar-sadar. Bahkan orang-orangnya Somad mempersekusi Islah Bahrawi yang sama-sama orang NU. Jadi ini apa permainannya? Terus saya dengar dari Nasdem, dia sudah kasih sen sama Mahfud MD. Mau nggak jadi wapresnya Anies Baswedan? Nah, baru di situ agak nyambung, ya. Ya, jadi memang seperti wapres Maruf Amin, ya. Kan dia waktu itu yang mempenjarakan Ahok. Setelah itu malah dia bisa menyalip jadi wapres, padahal Mahfud MD udah pakai baju putih, ya, untuk jadi wapres. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.